Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pengajian kita setelah salat subuh secara berjamaah. Maka ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan keistiqomahan untuk salat subuh berjamaah dan melanjutkan pengajian kita ini. Salawat beserta salam terkirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menyediakan syafaatnya kepada umatnya yang berselawat kepada beliau. Pada subuh yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan membaca tentang adab-adab dan tata cara pelaksanaan wudu yang berbeda dari tata cara yang diungkapkan, yang dirumuskan oleh ulama-ulama fikih. Bagi ulama-ulama fikih itu mengambil atau menuliskan tata cara berwudu itu adalah dalam rangkaian supaya wudu bisa menjadi dasar ataukah syarat melaksanakan ibadah salat. Sehingga kita lihat itu diperdebatkan adalah batas-batas minimalnya. Artinya kalau sudah tercapai itu maka wudunya sudah dianggap sah. Tetapi dalam kajian ulama tasawuf, rupanya wudu itu dijadikan sebagai media untuk taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Jadi baru berwudu itu sudah dijadikan media atau alat sebagai pendekatan kepada Allah. Jadi tidak sekedar menyelesaikan gerakan-gerakan wudunya, tetapi di wudu itu sudah melibatkan rohanianya, sehingga terasa sekali antara berwudu versi fikih dan berwudu versi ulama-ulama sufi atau ulama-ulama tasawuf. Itu ada kepuasan tersendiri, sehingga nanti di Imamul Ghazali itu menyebutkan ada nanti wudu yang selesai, yang bersih adalah bagian-bagian yang kena wudu. Tetapi ada juga wudu yang selesai berwudu yang bersih seluruhnya, jasmani dan rohani. Jadi yang dibasuh muka, tangan, kepala, kaki, tapi setelah berwudu itu bukan hanya itu yang bersih, tetapi bersih seluruh jasadnya dan bersih seluruh rohanianya. Jadi kalau ulama fikih itu yang bersih adalah batasan-batasan wudunya. Tapi bagi ulama-ulama sufi setelah berwudu bukan hanya itu yang bersih. Itu hanya simbol-simbol atau bagian-bagian yang mewakili pembersihan tubuh, tapi setelah kita berwudu semuanya jadi bersih. Jasad secara keseluruhan bersih, rohanianya itu bersih. Jadi kelihatan sekali perbedaannya, karena ulama kita itu menjadikan wudu itu alat supaya
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan wudu, waktu azan saja itu kita membahas dulu azan, itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu waktu membaca, ulama-ulama itu menggabung beberapa hadis, Pak. Setelah azan langsung mengucapkan salawat, malah yang ditemukan di hadis itu membaca salawat Ibrahimiyah panjang, salawat tahiyat kedua. Setelah itu syahadat, setelah itu doa minta wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Berikan ya Allah, berikan wasilah kepada Nabi Muhammad. Itu doa. Dari mana asalnya doa itu? Karena di hadis itu Rasulullah bilang, kalau engkau sudah mendengarkan azan, maka mintakanlah kepada Allah supaya saya ditempatkan di wasilah. Wasilah itu di pembahasan ulama kita, itu tempat yang paling dekat kepada Allah. Jadi ada nanti posisi di akhirat nanti itu yang dekat kepada Allah. Itu yang diketahui dengan nama wasilah. Wasilah. Jadi Nabi memohon kepada kita, doakan semoga saya nanti duduk di wasilah di akhirat. Kalau saya duduk, maka saya akan panggil engkau semua. Jadi semua yang kita lakukan sehari-hari oleh ulama sufi itu dijadikan metode cara dekat kepada Allah. Jadi tidak ada yang tersisa. Makanya di pekan yang lalu, kalau tidak sempat bapak-bapak dan ibu-ibu menghafal seluruh doa-doa di setiap gerakan wudu, paling tidak gerakan itu menjadi simbol ada hajat, ada keinginan pada setiap gerakan. Misalnya ketika mencuci tangan, minta kepada Allah, mudah-mudahan ini terdorong kepada kebaikan. Mencuci tangan kiri, mudah-mudahan ya Allah, engkau menghindarkan saya dari keburukan. Mencuci muka, mencuci tangan sampai di siku, semuanya didoakan, dijadikan syarat-syarat berdoa, Pak. Jadi simbol-simbol doa. Kemudian kita lanjut membaca, sudah sampai ke bahagian kepala. Ini lagi, Pak. Tadi itu di awal ketika membasuh tangan, Imamul Ghazali itu sama pandangannya dengan Imam Syafi'i. Kasih lewat, Pak. Jadi tangan itu sampai lewat, sampai dia bilang setengahnya ini. Jadi setengah, kasih lewat setengah. Kemudian ini di kepala, Imamul Ghazali itu berbeda lagi dengan Imam Syafi'i tata caranya, Pak. Karena Imam Ghazali itu ketika berwudu itu di kepala 3 kali dan seluruhnya. Summastau'ib ra'saka bil mashi. Kemudian basuhlah kepalamu, tabulla yadaika wa tulsiqal ru'usa asabi yadaika. Tanganmu itu diisi air, kemudian jangan ditampung, hanya menyiram saja, menyiram air. Setelah itu kata Imam Al-Ghazali, engkau menyapu bagian depan kepala sampai dengan bagian belakangnya, Pak. Kemudian tarik lagi ke depan sebanyak 3 kali, Pak. Jadi Imamul Ghazali itu dia kasih basah baru sapu. Itu 1 kali, Pak. Itu dilakukan katanya salasa marratin, 3 kali, Pak. 3 kali. Kemudian
Setelah itu wa tamurruhuma ilal ilal kafa, kasih sempurna semuanya. Setelah itu kasih kembali, kemudian lakukan itu sebanyak 3 kali. Wa kulillahumma gashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu, berikanlah rahmatmu ketika menyapu, dan berikan aku keberkahanmu. Jadi karena rahmat dan keberkahan kita minta pada waktu menyapu itu. Wa azillani tahta zilli arsyika, tempatkan ya Allah saya di bawah arasmu. Yauma la zilla illa zilluka, lindungi nanti ya Allah di bawah arasmu pada saat tidak ada perlindungan di hari akhirat. Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nar, haramkan ya Allah kepalaku dan penglihatanku dari api neraka. Jadi dia jadikan Pak, tafa'ul namanya. Dalam doa itu kan ada ad-doa'u bil lisan, ad-doa'u bit tafa'uli. Jadi doa dengan lisan itu biasa yang diajarkan setelah sholat. Ada doa bit tafa'uli, doanya tidak cukup dengan lisan, tapi doanya pada saat melakukan gerakan-gerakan. Nah, tafa'ulnya Imamul Ghazali itu di gerakan-gerakan wudu. Jadi setiap ada gerakan selalu saja ada doa, dan itu tidak dibuat-buat, karena doanya itu tersebar di berbagai hadis-hadis. Hanya Imamul Ghazali susun itu kembali, Pak, berdasarkan urutan-urutan tata cara pelaksanaan wudu. Kemudian summamsah uzunaika zahirahuma wa batinuha. Ini. Setelah itu bima'in jadidin, ambil air yang baru usaplah telingamu. Ini Imam Ghazali membagi 2 telinga. Zahirahuma, di bagian luarnya, zahirnya, wa batinuhuma, dan bagian dalamnya. Sama waktu tentang menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu, itu dibagi 2 tangannya. Zahiruha ini, zahirul yadi itu tangan di zahirnya, wa batinuha, batinnya. Yang membatalkan wudu kalau menyentuh kemaluan itu batinuha, ini telapaknya. Jadi kalau mau menyentuh kemaluan supaya tidak batal wudunya, jangan telapaknya, belakangnya, Pak. Karena di ulama fikih itu begitu. Jadi ini zahiruha. Nah, di ulama fikih juga tentang menutup aurat bagi perempuan, kalau disebut dengan yadun, itu karena butuh penjelasan. Tadi menyentuh dengan tangan, nanti dijelaskan lagi tangan yang mana dimaksud, itu batinuha. Tapi waktu cerita tentang menutup aurat, maka yang dibolehkan kelihatan bagi perempuan adalah tangannya. Nanti dijelaskan lagi. Datang ulama menjelaskan yang mana yang dimaksud dengan tangan. Oh, dijelaskan zahiruha wa batinuha. Jadi tangan perempuan itu boleh kelihatan ini. Jadi tidak ada lagi kos tangan apa yang di atas itu. Karena kalau nanti pengertian yang membatalkan wudu ditarik ke pengertian tentang batas aurat, nanti ada lagi model baju menutupi bagian atasnya. Maka datang ulama menjelaskan, untuk yang membatalkan wudu pakai batinu, untuk yang batas aurat itu boleh kelihatan
zahiruha wa batinuha. Nah, Imamul Ghazali menjelaskan, imsah uzunaika zahirahuma wa batinuha. Jadi perhatikan Bapak untuk membasuh telinga, dua yang kena, zahiruha di luarnya dan batinuha di dalamnya. Wa adkhil musabbahataika, masukkan musabbah, ini telunjuk tanganmu pada lubang telinga, Pak. Jadi ini enak sekali nih kalau dihayati nih, Pak. Bapak kalau setiap berwudu pasti itu berbeda rasanya kulit telinga dengan kulit yang lain. Ini biasanya selalu ada airnya, Pak, licin dia. Kalau berwudu pasti licin, apalagi kalau habis tidur dia pasti licin. Nah ini biasa kalau di luar-luarnya, Ji, maka dia tidak bersih. Maka umat Islam itu paling bersih telinganya, karena waktu berwudu dia kasih masuk ini, Pak. Jadi bergerak di luar, ini telunjuknya, ini luar biasa sampai kayaknya seandainya ada videonya dulu, video kayak gitu, Pak. Jadi telunjuknya di lubang telinganya, terus ini bergerak dari bawah sampai ke atas. Sampai ke atas. Jadi di lubang telinga itu tak putar juga, karena dia diikuti sampai ke atas. Kemudian setelah itu berdoa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mendengar ucapan-ucapan yang baik. Yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Setelah itu saya mengikutinya dengan sebaik-baiknya, Pak. Allahumma asma'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Ya Allah, kasih peka telingaku mendengar panggilan surgamu nanti bersama orang-orang yang saleh. Jadi ada sugesti waktu menyapu itu telinga, Pak. Ya Allah, jadikanlah telingaku ini menjadi telinga yang mudah mendengar kebaikan dan mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, itu aspek keduniaannya. Aspek akhiratnya, ya Allah, panggillah pendengaranku menuju panggilan surga bersama orang-orang yang saleh. Jadi telinga, Pak. Jadi berdoa setiap, dijadikan lagi tempat berdoa. Ini selama ini maaf, termasuk saya, itu kalau kita dulu berwudu sebelum membaca ini, buru-buru saja, Pak. Sekedar melepaskan, yang penting bersyarat melaksanakan sholat. Ternyata nanti ditemukan di kitab-kitab tasawuf itu, rupanya wudu itu juga media takarrub ilallah. Selama ini tidak ada jianunya. Kalau kita hanya sekedar yang penting bersyarat Kak bisa berwudu, bisa sholat, itu buru-buru saja, Pak. Hampir kita tidak mengambil makna dari gerakan-gerakan wudu itu, Pak. Nah, alhamdulillah pengajian kita sudah sampai kepada mengambil makna. Ini Bapak, Ibu-ibu, setiap berwudu nikmati gerakan-gerakan wudu itu. Setelah itu kemudian ikutkan doa-doanya. Kalau tidak mampu menghafalnya, karena ini agak banyak doanya, ikutkan doa saja, Pak. Doa yang berhubungan dengan, kalau menyapu tangan, berhubungan dengan tangan, berhubungan dengan muka, berhubungan dengan telinga, berhubungan dengan kepala. Karena doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, itu semua ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan gerakannya. Setelah itu katanya, summam sahroka bataka. Nah suruh lagi di belakang, Pak. Di belakang di sini. Sapu satu kali, wa qul Allahumma fukka wakabati minan nar. Ya Allah, lepaskanlah leherku
dari belenggu api neraka. Tuh. Jadi anu Pak, nah, dulu kita tidak menyapu ini kalau di Imam Syafi'i yang penting tersentuh wakil-wakilnya. Satu, dua, tiga. Imam Abu Hanifah yang penting tersentuh telinga. Imam Malik setengah. Tetapi rupanya di Imamul Ghazali ini lebih dia sempurnakan dengan doa-doa. Summaksir rijlakal yumna summa yusra ma'al ka'baini wa tahallal bihin siril yusra asabi'a rijlai kayumna aini. Tata caranya lagi Pak. Setelah itu katanya cuci kaki kirimu, tapi yang mencuci itu adalah untuk kaki kiri pakai tangan, untuk kaki kanan pakai tangan kiri, untuk tangan kanan mencuci tangan kiri, kaki kiri Pak. Dikasih baku silang. Saya lama praktek ini, apa ini hikmahnya? Ternyata lebih mudah Pak. Itu lebih mudah itu. Karena kalau tangan kanan mencuci kaki kanan, itu aslinya standar 1 itu Pak. Itu lebih mudah mencuci. Coba-coba sebentar, kelihatannya ini kemudahan yang dirasakan oleh Imam Al-Ghazali sampai merumuskan kasih baku silang Pak. Itu lebih enteng. Tetapi watahallal bihin siril yusra, waktu karena ini harus dicuci, maka mencucinya itu untuk yang jari-jarinya itu diambil dari telapak naik. Jadi ini telapaknya kan kalau diangkat pasti terbalik Pak. Ini telapaknya. Ini artinya memang harus diangkat itu kaki. Bukan dicuci dari atas. Kalau dicuci disela dari atas, ini nanti bagian bawahnya banyak yang tidak dapat. Tapi dia dari telapak diambil. Jadi ini luar biasanya karena praktek yang dilakukan selama ini itu yang dipraktekkan, Pak, yang dituliskan, diajarkan kepada kita. Nah, setelah selesai itu kita dianjurkan membaca doa Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim. Ya Allah, kokohkanlah kakiku di jalan yang lurus, ma'a aqdami ibadikas salihin, seperti telapak kakinya orang-orang yang saleh. Jadikan lagi doa tafaul. Ya Allah, kokohkan ini kakiku di jalan yang lurus seperti engkau mengokohkan kakinya orang-orang saleh. Wa kadzalika taqulu 'inda ghaslil yusra Allahumma inni a'udzubika, waktu menyapu kaki kiri doanya, ya Allah lindungilah antazilla qadami ala sirati finnar, lindungilah saya dari membentang di kakiku ini terpeleset ketika melewati api neraka Pak. Jangan kasih terpeleset. Setelah itu selesai wudunya. Masuk kita ke persoalan setelah berwudunya. Selesai berwudu, warfa'il ma'a ila ansafis syakaini. Setelah berwudu, fa iza farakta minal wudu'i, kalau sudah selesai wudu, farfa basaraka ilas samai, maka angkat mukamu ke langit, katanya, wa qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la, itu doa wudu nih Pak. Jadi setelah itu mengangkat kepala sambil berdoa seperti berdoa biasa Pak. Baru kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'a wa zalaltu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, kalau ada kesalahanku gugurkan bersama dengan wuduku itu. Allahumma ja'alni minat tawabin. Baru dibaca doa wudu yang biasa, Pak. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ada lagi tambahannya di sini. Wa ja'alni saburan syakura. Jadikan orang yang sabar dan bersyukur. Wa ja'alni azkuruka katsiran wa usabbihuka bukrata wa asila. Dan jadikan kami selalu berzikir kepadamu. Apa kata Imam Al-Ghazali? Faman qala hazid da'awati fi wudu'i. Siapa yang melakukan wudu, setelah itu membaca doa wudunya, kharajat hatayahu min jami'i a'daihi. Maka katanya kesalahannya akan keluar semua dari seluruh anggota badannya, Pak. Jadi diwakili oleh anggota badan wudu, tapi seluruhnya keluar dari seluruh anggota badan kita. Wa khutima ala wudu'i bi khatimin. Maka wudunya nanti itu akan menjadikan dia sebagai husnul khatimah ketika akan meninggal. Jadi bayangkan, Pak, berwudu dihubungkan dengan akhir kehidupan. Nanti katanya yang selalu berwudu dengan seperti ini, maka wa khutima ala wudu'ihi, diberikan bi khatimi, diberikan husnul khatimah di akhir hayatnya, karena dia lakukan dengan tertib, Pak. Jadi kalau kita selama ini meminta semoga di akhir kehidupan kita ini dengan husnul khatimah, rupanya syarat yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali itu diperbaiki di wudu. Falam yazal yusabbihullah ta'ala. Maka kemudian dia ditempatkan warufi alahu tahtal arsy. Dia ditempatkan, dilindungi di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Wajtanib, kita kejar sedikit. Wajtanib, jauhi. Ini jauhi 7 katanya. 1, yang mana la tanfud yadaka fatarushal ma'u wa fatarushal ma'u. Jangan mengibaskan tanganmu yang membuat air terpercik. Jadi kalau sudah jangan begini-begini, Pak. Apa namanya itu? Iya, biasa kan kalau sudah ambil, ya itu katanya. Yang kedua, wala taltim ra'saka wa wajhaka bil ma'i latman. Jangan menamparkan air belum sampai sudah nabuang airnya, Pak. Jadi taltim itu kayak sebegini, kayak jarak jauh. Jadi udah jarak jauh belum sampai sudah. Jadi antar itu air dengan penuh perasaan, Pak, karena kita mau berdoa. Jadi kalau muka, kan muka itu ada banyak airnya, kecuali kepala cukup dibasahi. Muka antar airnya sampai di muka. Yang ketiga, wala tatakallam fi asna'il wudu. Jangan bicara selama wudu. Ini masuk kemakruhan di fikih, Pak. Wala tasid fil gusli ala salasi marratin wala tuksir. Jangan membasuh anggota tubuh yang terkena wudu lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali, Pak. Ini kelihatannya butuh disiplin. Jadi ini yang hangat oleh Kementerian Agama, Pak Kiai, saudara kita Pak Menteri yang orang Bone, Pak. Ini hebat ini, karena tiba-tiba program-programnya lari ke tasawuf, Pak. Ini Kementerian Agama sekarang, Bapak-bapak mulai menanam pohon, dikasih istilah ekoteologi. Menanam pohon itu bukan karena kita hanya mau kepada kecintaan kepada alam,
Itu namanya riyah katanya. Karena alam itu makhluk juga. Tapi ekoteologi, semua yang kita tanam itu lillahi ta'ala, ini perintah Allah. Nah, kina geser sedikit Pak niat kita. Selama ini kan kita tanam pohon, menjaga hutan, menjaga alam supaya tidak bencana Pak. Sekarang Pak Kiai Nasaruddin Umar itu menyebut, tanam pohon itu jangan takut kebencananya. Ini mendekatkan diri kepada siapa yang memberikan bencana, Pak. Jadi sama jalannya, tetapi niatnya dirubah. Di sekolah dikasih masuk namanya kurikulum cinta. Hub. Jadi etika itu menanamkan cintai dulu ilmunya, baru kasih pindah ke anak-anakmu. Jangan ilmunya belum engkau cintai, belum engkau praktekkan, sudah suruh anak-anaknya, Pak. Nah, larang anak sekolahnya merokok, tapi kalau keluar mai, gurunya penuh di kantor asap rokok. Itu katanya kita mengajarkan sesuatu yang belum kita cintai, Pak. Jadi ini ekoteologi itu termasuk di wudu, Pak. Di wudu itu biar kerannya bisa kencang-kencang, Pak. Kita bisa setel sesuai dengan kebutuhan kita. Karena di Imamul Ghazali itu memberikan arahan, jangan lebih dari 3 kali dan jangan menggunakan terlalu banyak. Nah, kita pakai keran, ini kan jalan terus ini, Pak. Makanya saya bilang itu yang di mall itu yang pakai keran wudhunya pakai otomatis itu ya, Pak. Nanti begini tangan tak baru turun airnya. Saya bilang kayaknya ini yang Islami nih. Karena kalau kita kan lama berwudu itu lama di muka, air jalan terus kan kerannya. Justru yang otomatis itu yang Nabi bilangnya lalu cerita kemana kau bilang ada jinnya di dalam ini, Pak. Nah, tahu bilang mau maki ambil nak turungi lagi. Itu justru mungkin yang Islami, Pak. Jadi kalau begitu kita memang butuh sedikit kesabaran dalam berwudu. Kasih kecil-kecil maki saja sesuai dengan kebutuhan tak. Setelah itu supaya intinya tidak menghamburkan dan tidak mubazir. Kemudian jangan terlalu banyak karena nanti terutama sekali menuruti hawa nafsu karena was-was. Falil musawwisina syaitanun yal'abu bihim yuqalu lahu walhan. Ini baru yang lalu kita bahas. Karena nanti itu yang membuat kita boros ke air itu karena ada walhan. Walhan itu iblis yang khusus menghembuskan ke kita pada saat berwudu. Salah satu yang lalu itu kita menyebut itu yang selalu bikin batal-batal wudu, Pak. Sudah kita berwudu, masuk lagi, mau kencing lagi, masuk lagi. Itu pekerjaannya itu, Pak. Rupanya di bagian sini juga fal muwaswisina syaitanu itu muwaswisina itu waswas, Pak. Makanya di Quran surah An-Nas itu pekerjaannya syaitan yuwaswisu. Itu sudah jadi bahasa Indonesia itu, yuwaswisu, selalu muncul waswas. Was-was, jangan-jangan, banyak-banyak air, jangan-jangan tidak sampai di sini. Jadi karena itu walhan itu tidak menggoda orang supaya tidak berwudu. Nah, dorong memang, Pak, ayo berwudu. Tapi hati-hati kok jangan sampai tidak sempurna. Nah, itu yang suruh berkali-kali. Jadi hebatnya ini, Pak. Jadi karena kalau orang yang kuat imannya itu kan susah dihalangi. Jadi nasuruh saja, Pak. Sama syaitan yang menggoda di salat. Pergi salat. Tapi kau lewat sini supaya lihat kok. Nah, itu pintarnya jadi
Sudah mulai nak lenceng-lencengkan ini Pak. Nah, waswas itu pekerjaannya walhan. Wala tatawaddau bil ma'il musammasi. Jangan berwuduk dengan air yang sudah terkena matahari langsung. Nah, itu juga ada di fikih Pak. Wala fil awanis sufriya. Jangan pada tembaga, wadah dari tembaga Pak yang bisa menahan panas. Fahazihi sabahatun makruhatun fil wudu'i wa fil khabari. Inilah 7 yang disebutkan dalam fikih, diakui juga Imam Al-Ghazali. Ini 7 larangan yang dalam fikih disebut dengan makruh. Wa fil khabari inna man zakarallaha inda wudu'i. Ini terakhir Bapak-bapak. Di hadis disebutkan, Imam Al-Ghazali mengutip salah satu hadis. Inna man zakarallaha inda wudu'ihi. Siapa yang mengingat Allah pada saat wudunya, berzikir pada saat wudu, itu yang doa-doa, tahharallahu jasadahu kulla. Maka Allah membersihkan badannya seluruhnya setelah berwudu. Wa man la yazkurillaha lam yatahhar minhu illa ma asabahul ma. Siapa yang hanya berwuduk saja, sah wudunya, tapi katanya lam yatahhar minhu illa ma asabahul ma. Tidak suci yang lainnya kecuali yang kena air saja, Pak. Jadi kalau mau suci semuanya, wuduk sambil zikir-zikir, doa-doa. Kalau mau sekedar syarat yang bersih, hanya yang kena air saja, Pak. Saya kira itu Bapak dan Ibu-ibu. Siapa tahu ada tambahan. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kajian ini. Tapi terus terang Pak Bro, banyak tes tentang sholat wudhu. Ada yang mengatakan pada saat kita bahas muka, kita berdoa, putihkanlah wajahku dengan cahaya. Ada juga versi yang lain kalau pada saat kita membasuh kaki, kuatkanlah kakiku di dalam menjalankan syirat. Oleh karenanya itu mungkin saya mau kalau misalnya memang ada doa wudhu yang sudah dipraktekkan Rasulullah SAW, supaya kita bisa ikuti bahwa kita bisa praktekkan ternyata bahwa ini wudhu yang telah dilakukan Rasulullah. Jangan banyak versi yang kita sebutkan kita menganggap bahwa itu afdal, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau penegasan bahwa tidak sah wudhunya seseorang tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pendekatan yang benar. Yang ketiga, bisakah kita berwudu misalnya di kamar mandi kalau ada toiletnya misalnya? Karena selama ini ada yang beranggapan bahwa kita tidak boleh berwudu di kamar mandi, apalagi kalau ada toilet karena untuk toilet itu untuk dasarnya kan untuk biola. Apakah bisa itu? Atau misalnya kalau bisa mungkin bisa pencerahan, karena terus terang saya masih ragu terhadap itu. Makanya ke kamar mandi, minta maaf ini di rumah ini baru-baru ini karena saya masih ragu. Saya bila itu saya ada hati race, supaya saya tidak merasa bahwa tergabung dengan toilet. Maka hanya itu apabila kita buat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf, saya ingin tambahkan sebagaimana Prof minta. Jadi berwudu secara zahir dan berwudu secara batin. Prof tadi sudah jelaskan tata cara berwudu secara zahir atau secara
syariah atau secara fikih itu ya dimulai dengan wudunya dan doa. Nah, sekarang kalau berwudu secara batin karena di dalam tubuh kita ini atau dalam diri kita sendiri ini ada yang namanya tubuh atau jasmani, ada hati, ada ruh, dan ada rasa. Ya, jadi jasmani rohani lah menurut sahabat tuh. Tapi ini hanya saya supaya rinci. Berarti ada tubuh jasmani, ada hati, ada ruh, dan ada sir atau rahasia. Nah, tentu kalau bagaimana cara tadi di syariat membersihkan jasmani dan rohani. Nah, rohaninya bagaimana caranya? Tadi kalau tubuh kita sudah menggunakan alat yang namanya air yang bersih dan suci atau tayamum atau debu. Nah, sekarang kalau hati bagaimana cara mencucikan itu hati? Bagaimana cara mencucikan roh kita? Bagaimana cara mensucikan sir atau rahasia kita menurut menurut artinya pewaris dari Nabi, itu para ulama. Iya, baik. Saya kira itu sebagai tambahan, Pak. Makasih. Maaf. Baik. Yang pertama tentang membaca versi doa yang banyak, Pak. Memang itu doa-doa, jangankan doa di luar salat, doa bacaan salat saja ulama berbeda. Karena Nabi membaca dan didengar oleh sahabat, kalau misalnya Aisyah meriwayatkan itu salat sunat di rumah. Kalau Anas bin Malik meriwayatkan kemungkinan salat wajib. Tapi ada ulama yang tidak membedakan itu. Pokoknya bacaan dikumpul saja. Nanti kita diberikan pilihan. Termasuk ini yang dibaca di Imam Al-Ghazali itu bacaan-bacaan wudu di tangan itu diambil saja dari hadis-hadis yang sifatnya umum. Hanya dibacanya karena ini berkaitan dengan pekerjaan tangan, maka dimasukkan ke doa-doa tangan. Makanya tadi di awal, maaf, saya menyebut bahwa Bapak yang tidak hafal doanya bisa berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi ada hubungannya. Kalau membasuh tangan, doa yang berkaitan dengan tangan, membasuh muka, doa yang berkaitan dengan muka. Bisa apa? Karena sah tidaknya wudu tidak ditentukan oleh doa itu. Sah tidaknya wudu hanya wudu niat kemudian membasuh yang 4, muka, tangan, kepala, kaki, tertib sudah sah wudu, Pak. Tetapi kita mengikuti ulama-ulama sufi menjadikan wudu itu sebagai sarana dekat kepada Allah. Bukan hanya soal sah tidak sah. Maka kita isi muatannya dengan doa-doa, permintaan-permintaan, Pak. Kemudian tentang wudu di kamar mandi. Ini diperselisihkan oleh ulama, kan ulama yang sekarang. Kalau dulu disepakati, Pak, tidak berwudu di atas WC. Ini harus dipahami konteks WC di zaman dulu dengan di zaman sekarang. Kalau konteks WC di zaman dulu di situ tong ya di kampung saya masih ada, Pak. WC itu diambil bekas kelapa. Pohon kelapa itu kan panjangnya turun, Pak. Dan itu hebatnya, kalau semakin dikasih kotoran turun, itu kan akar pohon kelapa masuk ke dalam, Pak. Itu kan ini semakin membusuk ini, jadi cepat terserap. Jadi itu orang tua dulu itu di atas kelapa yang sudah mati, diangkat itu, baru di situ. Nah ini kalau berwudu di atasnya, tak perci lagi naik. Tapi alhamdulillah karena WC kita sudah bagus semua. Tapi ada juga yang ambil jalan keluarnya, membedakan WC dengan tempat wudhu, buka-buka katanya sedikit.
Itu penjelasan yang mau mengambil jalan tengah, Pak. Jadi kalau berwudu buka-buka. Yang paling penting sebenarnya larangan wudu di WC itu percikan supaya tidak naik. Jadi Bapak biar WC-nya bersih, biar WC-nya terpisah dari kloset. Tapi kalau ada percikan kotoran-kotoran itu juga sama dengan prinsipnya ini, Pak. Jadi itu. Kemudian berwudu bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah membagi dua. Untuk batinia namanya tawabin, bertaubat. Mutatahhirin itu yang zahiriyah, Pak. Yang zahiriyah. Makanya Bapak-bapak ini agak menarik memang karena kita sudah mengawinkan ini antara fikih dengan tasawuf, Pak. Ini karena pengajian tak sudah lama jadi bisa kalau belum kuat di fikihnya, Pak. Saya khawatir kita pengajian model begini karena nanti dia bilang tidak sah itu kalau tidak berdoa, padahal anu saji. Karena kita sudah pahami semua, maka kita melompat kasih muatan lagi, Pak. Kita kasih muatan, mudah-mudahan ini bisa menyempurnakan dan mengambil manfaat sebaik-baiknya, Pak. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan. Oh iya. Barangkali ada baiknya kan bahwa naik itu tiga, satu di sana, satu di sini. Iya. Yang mengambil waktu. Iya. Iya. Iya, makasih. Oh iya, iya. Ya, terima kasih Ustaz. Ayo saya langsung ya. Seperti yang Ustaz ajarkan tadi itu betul-betul seolah-olah kasar kalau saya bilang baru bagi saya pribadi. Karena ada hal-hal yang selama ini saya bagaimana dengan paham itu Ustaz yang mengatakan bahwa itu mandi dulu sebelum badan itu dianggap sudah wudu. Iya. Nah, ada paham yang saya ingat yang begitu. Kemudian tidur itu bisa membatalkan wudu, Ustaz. Nah, bagaimana, Ustaz? Iya. Ada juga yang berwudu itu rambutnya itu cuma tek 3 kali, telinga itu 2 3 kali. Tidak bertahun sesat. Kemudian ini Ustaz ini yang saya terus terang dan saya hadapi karena saya ini orang daerah ya. Itu tentang pembacaan bahasanya Ustaz. Seolah-olah itu diwajibkan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Jadi seolah-olah saya ini menyalahi guru saya itu almarhum Kiai Haji Sukri Limpo yang bertentangan semua karena saya ini menetap di daerah. Iya. Iya. Seperti kepastian orang lahir, hakikat, seorang kawin, semua juga pembacaan Barzanji. Jadi seolah-olah Barzanji itu lebih mereka di daerah itu lebih hebat dari aku. Kenapa kan? Karena Quran saja yang kita baca. Iya. Saya kira itu Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustaz, ini masalah wudu. Saya rasa memang bukan ada kesempurnaan ibadah kita. Tapi kayaknya kita ini sudah terlama, sudah tua-tua begini baru membahas Jadi ada beberapa pendapat itu. Seperti berwudu di WC itu memang itu juga, tapi kalau menurut Ustaz Abdul Somad itu tidak perlu berdoa sebenarnya. Jadi bisa. Karena apa namanya? Memang wudu ini kalau salah, memang bisa dirusak itu pahala-pahala ibadah kita itu sangat tertentu. Ya, jadi ini betapa pentingnya wudu itu menuju kesempurnaan. Sebab saya melihat juga Pak Ustaz di sini, wudu mungkin sempurna, tetapi di salatnya itu tidak sempurna. Saya melihatnya biasa begitu. Jadi memang kita sesudah berwudu kita menuju ketenangan. Ya.
Jadi ya bagaimanapun juga kalau ada yang mengatakan tidak bisa usuk itu saya rasa tidak. Saya bisa usuk itu Pak Ustaz. Baik, baik. Memang dari keterangan kita itu, bagaimana beliau itu menuju itu. Baik, Sebab baik. itu jiwa berhubungan dengan Allah. Bagaimana kalau Iya, sudah. terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Mandi itu tidak bisa menggantikan wudu karena wudu itu ada tertib-tertibnya. Ada tertib-tertibnya, apalagi di mandi ada hal yang membatalkan wudu, kayak menyentuh kemaluan, menyentuh anus. Dan kemudian tidak tertib. Tertib itu dari tangan, muka, tangan, kepala. Kalau tidak tertib tidak bisa dianggap wudu, Pak. Jadi setelah mandi tetap berwudu. Tidur bisa membatalkan wudu, iya. Imam mazhab sepakat, hanya berbeda tentang tidur yang bagaimana. Ada yang bilang tidur nyenyak, ada yang bilang dari posisinya. Kemudian tentang barasanji ini insya Allah kita bahas berikutnya karena khilafiyah ini. Kemudian alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, tua-tua begini masih bisa dikasih kesempatan Pak. Jadi tidak terlanjur. Mudah-mudahan di akhir-akhir kehidupan kita bisa lebih sempurna. Ya, saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih masukan-masukannya Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.